Shalom dan salam sejahtera, selamat bergabung dan kembali lagi bersama-sama dengan kami melalui alam digital di dalam satu lagi siri podcast Perspektif terbitan Hope Channel Asia Tenggara, di mana kita akan berdiskusi dan membincangkan perspektif yang terkait dengan beberapa isu semasa dan mungkin tajuk-tajuk yang sering menjadi persoalan di kalangan masyarakat kita, ya. Dan saya percaya dengan melihat dari perspektif yang berbeza-beza ini, ditambah dengan tawaran kita untuk kembali melihat perspektif daripada firman Tuhan, maka kita akan dapat membuat satu kesimpulan, rumusan, dan akhirnya keputusan yang terbaik di dalam hidup kita, ya. Dan bagi Anda yang sudah pun bersama dengan kami dari episode ke episode seterusnya, terima kasih di atas sokongan Anda. Teruskan untuk bersama-sama dengan kami dan jangan lupa untuk share, kongsikan siaran kita dengan rakan-rakan, teman, keluarga, dan sesiapapun yang Anda percaya memerlukan perspektif di dalam hidup mereka. Sekali lagi bersama dengan saya di studio pada ketika ini Dr. Gerard Bernard Sepati, seorang pensyarah dari satu university antarabangsa Asia Pasifik yang berpusat di Thailand. Apa kabar Dr. Gerard? Bagus. Sekali lagi ya, pada hari ini kita akan berbicara tentang satu lagi topik yang hangat. Apakah topik itu? Nanti kita akan ceritakan kepada para penonton dan pendengar kita. Sebelum kita mulakan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk berbicara dan berdiskusi tentang satu lagi topik yang saya percaya begitu relevan untuk masyarakat dewasa ini yang memerlukan penyembuhan di atas pelbagai bentuk penyakit. Bukan sahaja penyakit jasmani Tuhan, tetapi juga penyakit rohani. Dan kami cenderung untuk mencari alternatif lain untuk memastikan penyembuhan itu akan dialami dengan total. Tetapi tolong Tuhan untuk membolehkan kami terus percaya sepenuhnya kepada kuasa penyembuhan yang ada pada Yesus Kristus. Dan tolong kami untuk mengutamakan Alkitab, firman Tuhan dan kebenaran Tuhan dan perintah Tuhan untuk kami sentiasa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tolong kami untuk setia. Berkati semua teman-teman, rakan, keluarga kami yang bersama-sama menyaksikan program podcast Perspektif pada hari ini. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Amin. Oke, sebelum kita teruskan, bagi Anda yang sudah bersama-sama dengan kami, jangan lupa di Facebook Live kita, live chat kita, tuliskan segala persoalan Anda, pandangan Anda, ucapan Anda, dan tinggalkan komen Anda. Moderator kami akan memberikan respons dan maklum balas kepada setiap persoalan yang Anda kemukakan. Jangan lupa, sekiranya Anda ingin berhubungan terus dengan kami melalui WhatsApp kami nomor Thailand tambah 66 901 888 773. Anda boleh menyaksikan siaran ini melalui Facebook Live dan juga di YouTube channel kami, Hope Channel Asia Tenggara. Dr. Gerard, kita akan berbicara tentang mencari dukun. Mencari dukun. Siapa dukun? Ya, dukun ataupun kata lain bomoh, pawang, tabib dan sebagainya. Yep. Siapa mereka ini? Kalau kita lihat, saya pikir kalau kita lihat kepada definisi ini di dalam kamus, ini merupakan seseorang yang menggunakan cara tradisi, cara kampung untuk menyembuhkan orang-orang yang mungkin mengalami sakit yang mereka alami biasa.
Jadi inilah yang biasa kita panggil sebagai dukun ataupun tabib ataupun ya seperti yang sudah dilihat sebentar tadi. Jadi inilah yang kita lihat bahwa selain daripada menggunakan cara tradisi, barangkali mengambil obat-obat tradisional, mereka juga akan berhubungan dengan dunia mistik ataupun dunia gaib untuk mendapatkan barangkali cara-cara reinforcement ataupun bimbingan bagaimana untuk melaksanakan pengobatan tersebut. Jadi mereka ini merupakan pengamal perubatan alternatif, ya. Ada yang menggunakan cara-cara yang mungkin secara alami ataupun natural, menggunakan bahan-bahan daripada alam, tetapi ada juga yang menggabungkan perubatan menggunakan bahan-bahan alam dan memerlukan reinforcement. Ada satu kekuatan ataupun kuasa lain melalui dunia mistik ataupun dunia gaib ini, ya. Tetapi apapun tujuannya adalah untuk penyembuhan. Kita berbicara tentang both, ya, penyembuhan secara fizikal dan mungkin juga penyembuhan dari segi mental ataupun emosi, ya, ataupun spiritual healing. Jadi mereka ini ada, ya, dan mereka ini biasanya mewarisi turun-temurun apa yang disebut sebagai kebolehan itu, ya, kebolehan itu. Betul. Biasanya mereka ini diajar kan oleh datu mereka ataupun bapa mereka ataupun ibu mereka, dan ya biasanya begitulah dia diturunkan. Jadi dia ada dia punya tali keturunan itu yang tidak boleh putus. Dan biasanya akan diperturunkan kepada sesiapa yang telah dipilih oleh pendahulunya. Pendahulunya. Oke, saya mendengar satu nyanyian ataupun lagu dalam bahasa Iban, ya. Saya rasa sudah lama lagu ini, mungkin puluhan tahun sudah. Walaupun ini sekadar satu satira, ya, satu mungkin gurau senda di kalangan masyarakat kita, tetapi ya sebenarnya satu reflection juga, pantulan kepada kehidupan masyarakat yang masih lagi ada keinginan, ya, untuk mencari perubatan alternatif, ya. Dan lagu ini begini bunyinya kalau saya masih ingat. Enti ati tusah ngiga dukun, enti maya sakit ngiga dukun, dekak kena tikiat ngiga dukun, mayu penguntungnya di dukun. Nah, dalam bahasa Melayu dia berbicara kalau hati kita susah, kita cari dukun. Kalau kita sakit, kita cari dukun. Kalau mau kena nomor ekor, kita juga cari dukun. Jadi banyak keuntungan kalau kita jadi dukun ini. Ya, tetapi inilah walaupun setakat satira ataupun gurau senda, tetapi yes, masyarakat kita ada kecenderungan itu untuk mencari perubatan alternatif. Kenapa agaknya? Ini juga saya pikir mungkin ada banyak faktor lah, ya, tetapi barangkali apa yang kita lihat, kita dibesarkan di dalam latar belakang yang melihat kepada tradisi ataupun melihat kepada apa yang kita biasa lihat di kampung dan kepada natural remedies dan tradisi dan sebagainya. Lalu apabila kita pergi kepada yang saintifik ini, pergi kepada rumah sakit dan sebagainya, mereka lebih melihat ini kepada apa yang kita panggil humanistik ataupun naturalistik perspektif apabila mengobati seseorang. Bagaimanapun mereka dari segi sains yang mereka latar belakang ataupun premis ataupun perubatan seperti ini tidak melibatkan sesuatu yang supernatural ataupun spiritual. Tetapi kita yang dibesarkan ini di dalam latar belakang spiritual, kita percaya kepada benda-benda ataupun supernatural, perkara-perkara seperti ini, kita pun bertanya kalau
rumah sakit yang melihat pasien itu ataupun pesakit itu tidak dapat disembuhkan, tetapi pesakit itu masih merasa sakit, maka mungkin ada sesuatu yang tidak kelihatan di sini yang mungkin kita terkena, ataupun ada orang yang membuat sesuatu dan menghantar penyakit itu kepada seseorang itu. Lalu kita pun mau mencari seseorang yang mempunyai latar belakang yang sama supaya boleh melihat apakah penyakit tersebut, sebab dokter tidak boleh melihatnya, teknologi sains tidak boleh melihatnya, tetapi barangkali secara spiritualnya boleh, sebab kalau dilihat secara fisikal mungkin tidak boleh dilihat, tetapi dari segi spiritual barangkali ada mata-mata tertentu yang boleh walaupun melihatnya. harus menggunakan kecanggihan mesin scanner MRI ataupun CT scan, tidak dapat dilihat. Tidak dapat dilihat. Kita membuat satu probably garis pemisah ya antara perubatan modern dengan perubatan tradisional ini. Karena kita percaya sejak turun-temurun ataupun zaman nenek moyang kita, itu kita sebutkan perubatan tradisional ya, sebelum ada perubatan modern yang menggunakan ubat-ubatan, dalam kata lain sebenarnya drugs juga ada, yang telah menggunakan dos yang sudah pun ditetapkan dan spesifik ya, ubat-ubatan itu untuk membantu dalam proses penyembuhan untuk penyakit-penyakit spesifik juga. Tetapi kita tidak nafikan kebolehan dan juga pengetahuan ya nenek moyang kita dahulu yang menggunakan bahan-bahan alam ya, seperti daun-daun, tumbuh-tumbuhan, herba dan sebagainya. Ya, jadi apa komen Dr. Gerard? Ya, memang betul juga, sebab kalau kita lihat kepada apa yang kita mungkin sudah alami, ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang boleh diguna pakai dan boleh membantu kita untuk mempunyai imunisasi, immune system yang kuat. Sebab sebagian daripada obat-obat ini mungkin bukan juga dia menyembuhkan secara langsung, tetapi dia meningkatkan imunisasi tubuh sehingga tubuh boleh menyembuhkan tubuhnya sendiri. So memang ada seperti itu juga. Dari segi mengambil, orang panggil natural remedies ataupun daripada tumbuh-tumbuhan yang daripada alam semula jadi, dan sebagainya. Yang menjadi problemnya juga ya pastor, kadang-kadang ada yang suka untuk selepas pergi daripada dokter, mungkin ubat daripada dokter ini yang itu berdasarkan chemical ataupun sejenis campuran kimia untuk badan dan sebagainya, untuk mempercepatkan kesembuhan. Mereka mengambil herba dan sebagainya dan menggabungkan itu. Biasanya itu tidak bermanfaat lah dalam berbagai hal, sebab kadang-kadang ada herba ini dia naturalize apa yang sudah diberikan oleh dokter dan tidak berkesan akhirnya. Ya, jadi biasanya of course keputusan ataupun pilihan terakhir itu di tangan mereka ya, sama ada untuk lebih percayakan kepada perubatan modern sepenuhnya dengan perkembangan pengetahuan akan dunia perubatan ini dan juga penemuan-penemuan ubat yang baru untuk penyakit-penyakit yang mungkin dahulunya sangat sukar untuk diobati. Percaya sepenuhnya kepada perubatan modern ataupun masih lagi percaya sepenuhnya kepada perubatan tradisional. Ya, kita belum berbicara tentang alam mistik ataupun alam gaib ya, tetapi secara alam, percayakan kebolehan yang diwarisi turun-temurun dan pengetahuan orang-orang lama ini akan bahan-bahan alam sebagai penyembuh ya, penyembuh. Jadi itu terpulang kepada mereka ya, tetapi seperti yang disebutkan tadi, ada juga yang ragu-ragu akan perubatan modern dan ada kecenderungan untuk menggabungkan perubatan ataupun ubat-ubatan tradisional. Sementara memakan obat modern ini untuk mereka menguatkan. Ya, untuk pada fikiran mereka itu lebih menguatkan, memberikan lebih kepada proses penyembuhan itu. Ya. Jadi sekarang kita masuk kepada yang mistik, yang gaib itu.
Ya, jadi perubatan tradisional ini kita sudah setuju tadi menggunakan bahan-bahan alam dan pengetahuan yang diwarisi turun-temurun. Tetapi masalahnya sekarang apabila sudah ada pendedahan ataupun penggantungan kepada kuasa roh. Jadi bagaimana itu? Ini juga menarik ya. Sebab kadang-kadang apabila kita tidak dapat melihat secara fisikal dengan MRI scanner dan semua diagnosis doktor itu, maka barangkali ada diagnosis yang ketinggalan di sini. Lalu mereka pergilah kepada dukun dan sebagainya supaya dilihat, didiagnosis secara spiritual, di scan dan sebagainya. Tapi di sinilah yang menjadi problem dia. Sebab kalau kita lihat, kita saya juga mengaitkan sedikit dengan apa yang dikatakan Alkitab lah. Mungkin kita akan diskusi dengan lebih lanjut nanti. Tetapi untuk melihat perspektifnya di sini, kita melihat Alkitab mengatakan bahwa manusia ini dia adalah gabungan dan gabungan unity yang tidak boleh dipisahkan. Tiga hal, physical, mental, dan spiritual. Nah, kalau kita memisahkan physical, maka yang mental dan spiritual juga terkesan. Demikian juga kalau mental, yang kedua-duanya itu juga terkesan, dan spiritual juga akan mengesankan physical dan mental. Dan di sinilah apabila kita tidak dapat melihat physical kita dan berpikir bahwa ada sesuatu yang membuatkan kita sakit, maka kita pergi kepada alternatif spiritual. Bagaimanapun cara kita melihat ini, apabila kita sudah berpikiran demikian, pergi kepada dukun, itu sudah bukan masalah fisikal lagi, masalah spiritual sudah. Jadi di sana bila kita sudah sampai kepada masalah spiritual, dan di sanalah isu dia, apakah spiritual itu kita mau bergantung kepada Tuhan ataupun bergantung kepada alternatif Tuhan. Dan di sinilah isu yang saya pikir agak agak merisaukan, agak membimbangkan kalau kita adalah seorang Kristen. Dan seperti yang kita tahu, apabila seseorang itu merasakan bahwa penyakit itu bukan sekadar penyakit fisikal, tetapi penyakit yang merupakan gangguan kepada kuasa-kuasa di luar bidang rawatan modern, dan of course kecenderungan mereka adalah untuk mencari orang yang memiliki kebolehan ataupun kuasa-kuasa seperti itu, so dia harus diselesaikan dengan dalam satu realm, alam yang sama. Jadi kalau itu adalah gangguan daripada kuasa mistik, maka kita harus menyembuhkan ataupun menyelesaikannya melalui alam mistik juga. Dan di sanalah maka kecenderungan untuk mencari orang-orang yang mereka percaya memiliki kekuatan untuk berhubungan dengan dunia gaib, dengan alam mistik, alam roh ini, untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dan inilah yang merisaukan, karena bagi orang-orang Kristen khususnya yang sudah pun menaruh sepenuh kepercayaan dan keyakinan mereka kepada kuasa Tuhan semata-mata, dan akan kekal apapun cabarannya, apapun masalahnya, apapun penyakitnya, kita akan menggunakan option ataupun alternatif Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita dan membolehkan kita mengekalkan takwa ibadah kita, kesalehan kita, dan tidak membenarkan kecenderungan untuk mencari perubatan mistik ini. Iya, betul. Dan kalau kita lihat juga, kalau ada dua option ataupun pilihan, kedua-duanya juga adalah spiritual. Jadi kalau kita lihat option yang satu itu juga ada peluang untuk kesembuhan, yang satu juga ada peluang untuk kesembuhan. Kita biasanya akan melihat kepada yang cepat punya. Dan yang cepat punya itu adalah yang bahagian yang kita akan buat ritual dan sebagainya, membayar, dan banyaklah yang pelik-pelik bagi saya lah ritualnya itu. Bagaimanapun
kalau kita lihat sebagai Kristen yang percaya kepada firman Tuhan ya, apabila kita melihat kepada kedua-dua optionnya itu, kita mengetahui bahwa yang option satu ini yang mengetahui di sebaliknya itu dengan lebih jelas, lebih luas, lebih tuntas dan sebagainya, itulah yang seharusnya kita pergi, sebab alternatif yang kita panggil spiritual daripada Tuhan sendiri, daripada pencipta sendiri, daripada Tuhan yang mencipta segala dalam alam ini, sama ada itu adalah supernatural ataupun natural. Itulah pilihannya. Walaupun kadang-kadang lambat ya, tetapi di sanalah saya pikir iman itu bekerja. Yes, ya, iman harus bekerja, terutama sekali pada ketika kita betul-betul memerlukan dan kita berhadapan dengan ujian yang getir sebenarnya, ya, yang kita rasakan antara hidup dan mati. Dan pada ketika itulah saya percaya kita harus exercise, melatih, mengasah, melatih dan seterusnya, membenarkan iman kita untuk percaya dan datang kepada Tuhan dalam keadaan yang sangat bergantung penuh, berserah penuh, total submission kepada kehendak Tuhan. Ya, jadi itu yang sukar, karena kita mau melihat penyelesaian dengan segera, dan walaupun harus melihat proses ritual yang pelik-pelik, tuntutan yang pelik-pelik, bayaran yang pelik-pelik, dan sering menakutkan sebenarnya, ya, karena proses melihat kuasa yang disebut kuasa gaib itu, sebagai orang Kristen kita percaya adalah kuasa kegelapan, ya, tidak ada kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan. Dan oposit daripada kuasa Tuhan itu tidak ada kuasa yang putih, yang kelabu, yang merah, yang kuning. Semuanya adalah kuasa kegelapan. Dan inilah yang sering menjatuhkan manusia, bahkan umat Tuhan sendiri, karena mahukan penyembuhan segera. Iya, saya suka itu. Kuasa kelabu. Saya pikir tidak adalah kuasa kelabu ya, sebab kan kalau kita bilang kuasa kelabu itu adalah pencampuran antara putih dan hitam menjadi kelabu. Di dalam Alkitab kita tidak ada seperti itu. Tidak ada zon kelabu. Apa yang kita panggil clean and unclean, dan ini adalah zon-zon tertentu. Apapun yang kita panggil sebagai clean itu tidak boleh bercampur dengan clean, ataupun yang suci, kudus, holy, itu tidak boleh bercampur dengan yang unholy. Jadi di sini kita melihat bahwa apabila ada hal-hal seperti ini, kita pergilah kepada alternatif ataupun option yang lebih kuat. Dan kita mengetahui bahwa option yang lebih kuat itu adalah yang di atas semua supernatural ini, yang mencipta semuanya. Problemnya bagi siapa bila kita sudah mengetahui bahwa Tuhanlah Tuhan kita, tetapi kita mau pergi kepada option yang lain, seakan-akan kita mahu datang kepada kuasa ini dan mahu menyerah diri kepada option seperti ini. Kita tidak mengetahui itu pada awalnya, tapi pihak ataupun kuasa kegelapan itu mengambil itu sebagai signal barangkali yang kita, kalau lihat kamu mau menduakan Tuhan dan sebagainya. Bagi Anda yang sudah pun bersama-sama dengan kami dalam podcast Perspektif pada hari ini, jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di ruangan sembang live kita. Moderator kami akan memberikan maklum balas dengan segera, dan jangan lupa untuk menghubungi kami melalui WhatsApp. Gunakan nombor berikut, nombor Thailand tambah 66901888773. Kita berbicara tentang mencari dukun pada episod kita pada hari ini, dan kita melihat zaman Alkitab. Perkara ini bukan sebenarnya baru, tetapi turut berlaku pada zaman Alkitab. Dan ayat-ayat yang kita rujuk daripada Alkitab sebenarnya sangat jelas dan tuntas. Saya membaca satu ayat dalam Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31. Dalam perjanjian lama, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis kerana mereka.
akulah Tuhan Allahmu. Jadi maksudnya kalau Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang kudus, kita menguduskan diri dengan mencari Dia, berserah sepenuhnya dan bernaung di bawah kuasa ilahinya. Ya, apabila kita ada kecenderungan untuk mencari alternatif lain yang kita tahu dipergunakan oleh kuasa-kuasa kegelapan ini, roh-roh jahat ini, maka lawan daripada kekudusan itu adalah cemar ataupun dalam ayat ini menggunakan perkataan najis. Ya, dan itu merupakan satu teguran ataupun satu amaran yang keras sebenarnya daripada Tuhan. Jangan pergi mencari roh ataupun roh-roh peramal ini, ya, berpaling kepada yang kononnya adalah roh-roh arwah, boleh berbicara dengan orang-orang yang mati. Jadi bagaimana ini? Tuhan dengan jelas, ya kita selalu lihat di sana juga. Dan ini juga kalau kita lihat dalam buku Imamat itu, buku Imamat ini menggariskan pemisahan yang sangat jelas antara yang kita panggil holy dan unholy, ataupun kudus dan tidak kudus, tidak tahir itu. Jadi apa yang kita lihat di sini, jangan kamu pergi ke sana dikatakan, sebab ini adalah hal-hal yang tidak kudus. Dan hal-hal yang tidak kudus ini melibatkan kegelapan dan sebagainya. Dan inilah jangan pergi ke sana, dia katakan langsung, jangan bisa. Sebab hal-hal yang itu adalah di pihak yang evil ataupun yang tidak kudus, yang tidak baik gitu. Karena kita tahu bahwa manusia biasa seperti kita, ada beberapa orang yang istimewa yang Tuhan anugerahkan talenta, Tuhan anugerahkan mungkin kekuatan yang fisikal yang mungkin lebih daripada orang lain karena mereka berlatih. Tetapi dari konteks mengobati penyakit-penyakit yang kita tahu mungkin satu cabaran kepada perubatan modern, manusia biasa tidak akan memiliki keupayaan ataupun kuasa sedemikian, kecuali kalau mereka sudah invoke, kalau mereka sudah menjemput kuasa roh untuk menyertai mereka. Iya, betul. Sebab kalau kita lihat juga Tuhan, dia akan pasti akan melibatkan, dia akan melibatkan dirinya apabila kita menjemput ataupun invoke, saya suka perkataan itu, di dalam kehidupan kerohanian kita. Apabila kita memanggil kuasa yang lebih kuat itu untuk terlibat di dalam kesakitan kita ataupun penyakit kita, maka dia akan menyembuhkan kita secara total, fisikal, mental, dan spiritual. Walaupun barangkali kesan daripada fisikal itu sudah lama dan sukar untuk dipulihkan sepenuhnya, tetapi dengan kesembuhan yang kita dapat daripada spiritual itu juga, kita boleh dapatkan kesembuhan dan kekuatan daripada roh Tuhan. Sedemikian juga. Dan kalau kita pergi kepada pilihan-pilihan ataupun option yang satu itu, yang lain itu, berapa lama kita boleh kekalkan, maintain dia. Sebab kalau kita sudah melanggar barangkali salah satu daripada syaratnya, apakah kita masih lagi boleh kekal sembuh? Biasanya dia datang dengan tuntutan yang sebenarnya sangat sukar untuk melepaskan diri, karena kita akan terperangkap dalam dunia itu. Saya percaya untuk selama-lamanya, karena itu sudah menyebabkan kita menaruh keyakinan kepada alternatif seperti itu, dan tumpuan ataupun keutamaan kita bukan lagi kepada kekudusan Tuhan, kuasa ilahi Tuhan, dan bahagian yang cerah, yang mulia itu sebaliknya menghadap dan menghadam kegelapan, bersama dengan keyakinan yang kita telah tentukan itu. Tuhan juga punya tuntutan lah. Tapi tuntutan dia itu adalah satu progres semula jadi. Sebab contohnya lah kalau kita berserah kepada Tuhan dan
kita mempunyai sakit fisikal. Tuntutan Tuhan adalah jaga tubuh kamu Yes. dengan baik. Itu adalah secara tuntutan natural. Walaupun dia mempunyai pilihan untuk tidak mau mengikutinya dan sendiri akan menanggung akibatnya kemudian, tetapi tuntutannya itu adalah oke, kalau kamu mau kekal dalam situasi sehat seperti ini, maka oke, kamu jagalah kesehatan dan buat ini, jangan ambil itu dan sebagainya. Bagaimanapun pilihan yang satu lagi, dia tidak memberikan kebebasan. Inilah yang kita lihat. Apabila kita memilih untuk tidak mau meneruskan itu, maka kita akan terperangkap di dalam, sehinggalah kita sepenuhnya pergi kepada Tuhan dan memotong ataupun memutuskan hubungan dengan mereka, dan masih mempunyai harapan lah ya sebagainya. Walaupun sudah berada di sana kan, kita masih mempunyai harapan untuk memutuskannya, pergi kepada Tuhan, dan dalam kuasa Tuhan itu kita dilindungi oleh Tuhan supaya tidak lagi diganggu. Ya, dan akhirnya kita akan diperhambakan ya oleh kuasa kegelapan itu, sehingga itulah yang akan menjadi tuan kita ya selepas ini. Apapun cabaran, apapun yang kita hadapi terkait dengan penyakit, kita akan terus memilih untuk menggunakan option tersebut ya. Dan satu lagi ayat yang saya mau kongsikan juga daripada Imamat, Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Imamat 20 ayat yang ke-6 menyatakan, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Begitu keras amaran daripada Tuhan ini. Karena dia tidak mau kita menyekutukan dia dengan apapun alasannya ya, untuk mencari kuasa selain daripada kuasa Tuhan, kuasa pencipta, kuasa kudus, kuasa agung, kuasa yang penuh kemuliaan itu. Kenapa harus kita bersandar kepada kuasa-kuasa yang di bawah? Ya, seakan-akan kita ada satu spesialis, tetapi kita masih mencari pembantu perubatan di bawah. Iya. Dan juga kuasa yang kita lihat sebagai alternatif itu, salah satu sebab dan latar belakangnya kenapa Tuhan dengan tegas menghalang ini semua dan menindakkan semuanya adalah sebab kuasa itu dari dahulu sudah menentang Tuhan, dan dia mahu menggunakan kekerasan ataupun penipuan ataupun trik-trik yang jahat untuk memudaratkan ciptaan Tuhan, memudaratkan manusia dan sebagainya. Jadi di sanalah kita tidak boleh, jangan keras ya kita cakap. Alkitab sudah bilang keras, jadi kita pun dikatakan jangan. Ya, ini adalah perspektif Alkitab yang kita tawarkan, tetapi kita tidak menutup-nutup ataupun filter menapis-napis ya, karena arahan dia sangat jelas. Jangan. Ya, hukumannya berat juga. Aku akan melenyapkan mereka daripada bangsanya. Ya, keras sekali. Karena kita sudah menduakan Tuhan, kita sudah menyekutukan dia, menyamakan dia dalam level yang sama dengan kuasa-kuasa kegelapan ini. Sedangkan dia akhirnya nanti akan menghapuskan semua kuasa kegelapan ini. Iya. Dan kalau kita aplikasikan itu ya, Pastor, pada hari ini, walaupun Tuhan tidak secara proaktif melakukannya, tetapi dengan menahan perlindungannya itu, sebab kita sudah tidak lagi mahu perlindungannya, sebab mau pergi kepada meminta perlindungan daripada kuasa yang satu itu, maka kita akan lenyap juga, sebab dengan Tuhan menahan perlindungannya, kesembuhannya itu, maka kita akan lenyap sebab tidak menerimanya daripada Tuhan. Yes. Oke, sekarang kita melihat kepada perubatan modern ya. Dan perubatan modern ini dia lebih menjurus kepada scientific. Ya, dia memerlukan kajian, dia memerlukan masa, dan dia melihat kepada sesuatu yang nyata, ya, the evidence. Dan dia juga menggunakan obat-obatan
yang sudah pun ditetapkan dosnya yang spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu. Tetapi kita percaya kuasa penyembuhan itu tetap ada pada Tuhan sendiri. Ya. Yesus adalah penyembuh yang utama, ya, Betul. mighty healer. Dan sebagai orang Kristen, perubatan modern ini juga sebenarnya hanyalah membantu. Tetapi akhirnya kesembuhan itu datang daripada Tuhan. So, apa yang perlu kita lakukan untuk menyeimbangkan kebergantungan kita kepada perubatan modern, percaya kepada kemampuan, pengetahuan saintifik dan juga kebolehpercayaan dokter ini dalam mengobati penyakit, dan pada masa yang sama kita juga bersandar penuh kepada kuasa ilahi. Ya, saya pikir kita tahu dan dokter selalu juga menasihatin kita untuk melakukan hal-hal tertentu supaya boleh mengekalkan kesehatan. Sebab dokter juga mengerti bahwa obat ataupun apa yang mereka lakukan itu tidak boleh menyembuhkan sepenuhnya orang tersebut. Walau sekuat manapun chemical yang digunakan, tapi tidak juga boleh menyembuhkan itu. Difahami itu. So kita pikir kenapa pergi hospital? Kita pergi hospital sebab ataupun pergi ke rumah sakit sebab di sana kita sudah melihat ternyata secara jelas bahwa melalui research dan sebagainya ini sudah ada buktinya kesembuhan sudah melalui proses yang sangat panjang. Jadi satu yang pertama saya pikir kita berdasarkan fakta. Di sana kita melihat berdasarkan fakta. Pada masa yang sama, kita juga mendengar nasihat dokter atau mendengar ataupun harus mempunyai perspektif yang menyatakan kepada kita bahwa kesembuhan itu datang daripada Tuhan sendiri, ya. Bukan obat yang menyembuhkan, tetapi obat itu digunakan oleh tubuh kita memprosesnya dan menyembuhkan self healing itu dalam tubuh kita sendiri. Jadi sana kita harus seimbanglah kita pergi kepada hospital berdasarkan fakta, tetapi pada masa yang sama kita pergi kepada Tuhan berdasarkan iman. Jadi bila kita kombinasikan fakta dan iman itu, saya pikir sanalah keseimbangannya. Dan perspektif firman Tuhan, kita menyarankan ya untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya, dan pada masa yang sama kita juga menaruh keyakinan terhadap perubatan modern, meyakini dan ini adalah satu perkembangan ya, karena pada zaman Alkitab dan pada zaman kuno dahulu memang ada hospitals ya, memang ada perubatan modern pada masa itu yang membuat kajian dan juga eksperimen dan sebagainya yang memerlukan fakta, dan ini sudah diperkembangkan dan kita menerima laluan itu ya, dan pilihan itu karena dia tidak bersangkut paut dengan apapun kuasa kegelapan ya, dan kita percaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada manusia untuk berkembang dalam intelek mereka, kemampuan mereka, pemahaman mereka, sehingga mereka boleh menghasilkan vaksin, obat-obatan dan sebagainya. Tetapi ya ultimately akhirnya nanti Tuhan adalah penyembuh yang sebenarnya, dan itu juga merupakan keyakinan kita kepada Yesus, karena Dia adalah penyembuh, bukan saja menyembuhkan, tetapi Dia membangkitkan orang mati. Dia membangkitkan orang mati. Dia adalah pemberi hidup itu. Jadi kita harus meyakini kuasa Tuhan sepenuhnya dan jangan menyekutukan Tuhan, kuasa kudus itu, dengan apapun bentuk kenajisan, kecemaran daripada kuasa-kuasa kegelapan. Anda bersama-sama dengan kami, kita sudah sampai sebenarnya kepada penghujung program podcast kita. Banyak sekali yang kita boleh bincangkan tentang topik ini. Mungkin kita ada bahagian kedua satu masa nanti.
Apapun bagi Anda yang sudah bersama-sama dengan kami, Anda masih lagi boleh meninggalkan komen Anda dan kami akan memberikan maklum balas kepada Anda di ruangan Sembang Live ataupun ruangan komen. Jangan lupa untuk hashtag perspektif ejaan dalam bahasa Melayu dan tagline kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Oke, jadi rumusannya, carilah ataupun gunakanlah alternatif yang di Alkitabiah, tetapi pada masa yang sama dia akan melatih kita untuk lebih meyakini dan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ya. Yaitu tawaran kami. Apapun keputusan di tangan Anda. Ya. Tapi jangan. Saya ulang lagu itu. Kalau hati susah, cari Tuhan. Kalau jatuh sakit, cari Tuhan. Yang kena ekor tuh saya tidak setuju. Ya, tapi kalau mau hidup makmur, cari Tuhan. Banyak untungnya, cari Tuhan. Oke, Dr. Gerard boleh tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan, sebab kami sudah dapat meluangkan masa ini bersama-sama, dan juga bagi para pendengar juga dapat bersama-sama dalam perbualan ini, melihat bagaimana kami harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kesembuhan kami, sama ada itu kesembuhan fisikal maupun mental ataupun spiritual. Kami datang kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang boleh menuntun kami, mengajar kami bagaimana untuk mencari jalan yang benar di dalam proses kesembuhan ini. Terima kasih ya Tuhan sebab berkat-Mu kepada setiap seorang pendengar kami pada saat ini. Mungkin ada di antara mereka ataupun kami yang berada dalam ruang maya ini mempunyai sakit, penyakit yang mungkin sudah lama sukar disembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan agar fokus kami hanyalah pada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengajar kami bagaimana untuk berserah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan sebab Engkau sudah mendengar doa kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih bagi Anda yang sudah pun bersama-sama dengan kami. Kita akan bertemu lagi dalam episode yang akan datang, hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Sekian saja daripada kami. Tuhan memberkati.